Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan teruskan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan as-sidqu, yaitu sifat telus serta jujur. Dan masih kita meneruskan perbincangan tentang satu daripada tiga jenis kejujuran, kebenaran yang wajib dilakukan oleh seseorang hamba, yaitu jenis yang pertama adalah ketelusan dan kejujuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah kita jelaskan ada 4 perkara yang paling penting sekali untuk seorang hamba itu melakukan satu ketelusan dan kejujuran kepada Allah. Di antara yang 4 tersebut sudah kita jelaskan, yaitu sidqul abdi ma'allahi fit taubah, ketelusan dan kejujuran seorang hamba ketika bertaubat kepada Allah. Yang kedua, ketelusan dan kejujuran seorang hamba ketika mensyukuri seluruh nikmat yang diberi oleh Allah. Dan yang ketiga, ketelusan serta kejujuran seorang hamba pada saat mengasihi dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Serta yang keempat, ketelusan dan kejujuran seorang hamba pada saat ia menyerahkan diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang masih lagi kita jelaskan, yaitu pada pertemuan sebelumnya sudah kita sebut dan sudah kita huraikan apa yang dimaksud dengan tawakal. Juga sudah kita jelaskan syarat-syarat seseorang yang disebut sebagai tawakal. Ada 6 syarat yang sudah kita jelaskan. Dan pada malam hari ini insya-Allah, bila dan di manakah seseorang itu wajib tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tawakal ini bukan hanya isu berkaitan dengan perkara duniawi sahaja. Jadi di sini akan dijelaskan 7 tempat-tempat di mana setiap hamba dituntut untuk melakukan satu daripada amalan hati, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tempat di mana kita dituntut untuk tawakal kepada Allah adalah pada saat beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mentaati dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah, ini tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh seseorang hamba walau sehebat apapun iman dan ilmunya, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, banyak kali kita ulang bahawa kehadiran kita di rumah Allah ini, mampunya anda dan kita semua sujud di hadapan Allah, itu karena pertolongan Allah, karena pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil yang mengatakan bahawa tawakal itu wajib kita lakukan pada saat kita nak menjalankan ibadah. So ibadah tuan-tuan
Ismun jami'un likulli ma yurdihillah. Setiap perkara yang diridai oleh Allah, sama ada ianya perbuatan ataupun ucapan, zahir dan juga batin. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Dan termasuk juga ketaatan ibadah kepada Allah ketika kita menjauhi semua perkara yang dilarang oleh Allah karena Allah. Kita menjauhi semua perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah, tetapi syaratnya untuk sampai kepada level ibadah, haruslah perkara yang kita tinggalkan tadi karena Allah, bukan karena duniawi, karena adat dan lain sebagainya. Sama ada perkara yang kita tinggalkan tersebut ianya melibatkan ucapan atau juga melibatkan perbuatan. Ketika di hadapan kita ada isu-isu yang kita mungkin nak masuk ke dalam isu tersebut yang sifatnya ghibah, yang sifatnya mengumpat, kemudian secara manusiawi kita terlepas pandang sebelumnya dan kita secepatnya teringat, subhanallah, ini adalah satu perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah, maka dia jauhi perkara tersebut. Ini yang saya maksud dengan ibadah tadi. Tapi kalau dia jauhi majlis mengumpat ataupun ghibah dan fitnah tadi karena malas, karena tak syoklah saya lagi orang dengarlah dan lain sebagainya, perbuatan itu baik tuan-tuan, tapi belum lagi dikategorikan ibadah. Karena ia tinggalkan perkara tersebut bukan karena Allah, karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim bahawa satu ketika kata Muadz bin Jabal, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadah. Rasulullah memegang tangan seorang sahabat yang bernama Muadz bin Jabal. Bukan sebarang orang tuan-tuan yang dirahmati Allah yang dapat peluang serta kesempatan disentuh kulitnya oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? Wallahi ya Muadz, inni la uhibbuka. Masya Allah, demi Allah wahai Muadz, sungguh aku kasih, aku sayang kepadamu karena Allah. Allahu Akbar. Seorang Rasul mengucapkan perkara tersebut kepada seorang sahabat, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Fa'usika ya Muadz, aku ingin berwasiat kepadamu. Jadi satu daripada bukti kecintaan Rasulullah kepada Muadz, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini tentunya juga untuk seluruh umat. Aku wasiatkan, aku pesan kepadamu wahai Muadz, la tada'anna kulla duburi salatin an taqul, jangan sekali-kali engkau meninggalkan setiap kali selepas salat. So selepas salat di sini tuan-tuan ada dua pendapat ulama, sama ada ucapan atau doa itu dibaca selepas innaka hamidum majid sebelum salam, atau selepas kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah tuan-tuan dan puan-puan? Dan ini adalah perkara yang Nabi kata jangan sekali-kali. La tada'anna. Ini bukan larangan biasa tuan-tuan. Maknanya apabila kita sepanjang hidup yang kita alhamdulillah dengan izin Allah menunaikan salat, tapi banyak sekali doa ini tidak kita ucapkan, ini merupakan satu kerugian yang amat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah satu perkara yang dilarang oleh Rasulullah ataupun diperintah oleh Rasulullah dengan bersungguh-sungguh, melainkan perkara tersebut tentulah besar sekali kelebihan dan keistimewaannya. Apa kata Rasulullah? Antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Simple.
ketika kita baca, tetapi kelebihannya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi saya nak sebutkan hadis ini berkenaan dengan tempat pertama di mana kita dituntut untuk tawakal, menyandarkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri, berserah hati, tuan-tuan. Kita meyakini bahawa tak ada sesiapa yang boleh memberikan pertolongan kecuali Engkau sahaja ya Allah. Termasuk tak akan mungkin saya dapat lakukan salat pada hari ini Allah. Tak akan mungkin saya dapat lakukan apa sahaja ketaatan kepadamu ya Allah, kecuali dengan pertolongan-Mu sahaja ya Allah. Kata Rasulullah, baca selepas kali salat, Allahumma a'inni, wahai Allah, tolonglah hamba yang lemah ini ya Allah. Wahai Allah, bantulah hamba yang hina dan tak berdaya ini ya Allah. Seperti yang kita sebut, la haula wa la quwata illa billah. Seperti yang anda baca 5 kali sehari semalam di dalam salat, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu sahaja ya Allah saya memohon pertolongan. Pertolongan apa tuan-tuan? Pertolongan untuk melaksanakan perintah-Mu, pertolongan supaya hamba dapat menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Wallahi saya katakan tuan-tuan, bukan secara kebetulan hari ini atau sebelum ini Anda mungkin di antara hamba Allah yang Allah jaga, yang Allah jauhi daripada perkara-perkara yang maksiat. Adakah berfikir bahwa itu secara kebetulan? Tak. Itu semua pertolongan daripada Allah. Tetapi Allah ingin menguji di sebalik pertolongan tersebut, siapa di antara mereka yang telah ditolong oleh Allah ini tadi bersyukur kepada Allah, memuji Allah, sedar bahawa perkara itu adalah datangnya daripada Allah. Atau sebaliknya, seseorang yang merasa dapat menjauhi perkara maksiat dan buruk karena diri dia, karena iman dia, karena baiknya dia. Hati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama Rasulullah katakan dalam doa ini, minta pertolongan kepada Allah. Pertolongan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah, tolonglah hamba ya Allah untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu ya Allah. Kenapa? Kenapa penting sekali doa yang pertama ini untuk berzikir kepada Allah tuan-tuan? Karena Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, mathalul ladzi yuhyi atau mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Allahu akbar. Perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Allah dengan orang yang berzikir kepada Allah, ini samalah umpama seseorang yang hidup dan yang sudah mati. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, manusia yang tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, sama ada dengan ucapan ataupun dengan hati dan perbuatan, maka manusia itu di sisi Allah adalah mayat. Manusia itu di sisi Allah adalah jenazah, tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi berzikir kepada Allah. Saya katakan terus terang tuan-tuan, untuk membuktikan perkara tersebut, hari ini saya ingin tanya untuk diri saya dan kita semua, berapa tasbih subhanallah yang mampu kita baca selepas fajar tadi sampailah ke maghrib ni? Berapa kali? Dan berapa banyak sudah zikir la ilaha illallah, tahlil yang dapat kita baca daripada selepas fajar tadi sampailah ke hari ini? Anda tahu itu adalah sesuatu zikir yang baik di sisi Allah, tapi tak semua yang tahu dia buat tuan-tuan. Kadang terlepas pandang, kadang terlupa, kadang tak perasan. Ini karena apa? Salah satu penyebabnya kita sombong. Kita tidak minta pertolongan kepada Allah hari-hari. Ya Allah,
khususnya selepas salat, tolong aku ya Allah, agar menjadi hamba-Mu yang senantiasa berzikir dan ingat kepadamu ya Allah. Wallahi saya katakan, kalau tasbih 100 saja, kalau saya tanya yang hadir ini bukan mau merendahkan ataupun memperli, tidak, tapi secara jujur, katakan selain daripada selepas solat, tasbih itu ada tak yang mampu lakukan ketika dia di office, ketika dia drive, ketika dia duduk? Subhanallah, 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 100 kali sahaja. Kenapa tak boleh, tuan-tuan? Adakah Anda berbeza dengan orang lain, kesehatannya, fikirannya, lidahnya, ucapannya? Anda tak sebut lafaz pun dengan hati. Karena zikir ini dua, yang paling afdal hati dan lidah. Ketika Anda membaca zikir, hati Anda juga meresapi perkara yang Anda sebut tersebut, menghayati. Kemudian nomor 2 afdal, zikir hati. Yang paling rendah level zikir lidah. Ini kata ulama, maknanya yang paling afdal, tuan-tuan, zikir hati dan lidah sekali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aya'jizu ahadukum an yaksiba 1000 hasanah fi kulli yawm? Wahai sahabatku, ini juga maksudnya untuk seluruh umat Rasulullah, kamu rasa mampu tak untuk melakukan 1000 kebaikan dalam sehari? Dan 1000 kebaikan di sisi Allah ini semua kamu mampu lakukan, kata Rasulullah. Maka sahabat yang hadir di situ bertanya, ya Rasulullah, kaifa aksib 1000 hasanat fil yaum? Bagaimana mungkin saya dapat melakukan 1000 kebaikan dalam sehari ya Rasulullah? Mudah. Liman yassarahullah, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Kata Rasulullah, yusabbihallaha 100 marrah fil yaum. Baca tasbih subhanallah. Tapi pastikan adabnya, tuan-tuan, ya, secara basically bacaan subhanallah ini juga jangan kejar juga, ya, maknanya jangan tumpu kepada kuantiti, tapi quality makhraj tak betul. Contoh, karena nak ligan 100 subhanallah, 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 ya Allah, ini bukan dapat pahala, dapat dosa ini. Ini kita baca apa sebenarnya? Karena kalau bertasbih kepada Allah ini pastikan lafaz dan makhrajnya benar. Karena bahasa Arab, tuan-tuan, apabila kurang huruf atau salah makhraj huruf, ini boleh merubah makna. Kalau saya sebut subhanallah, 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 ini apa maknanya? Karena bacanya subha. Kalau Anda baca sad pun sudah salah. Anda baca subha, 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 ini pagi maknanya, subuh. Sin, subhanallah, pastikan ada ha, lafzul jalalah tu. Jangan subhanallah, 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 tidak ada ha tersangkut di dekat ni makhraj ni. Ini bermakna kita buang huruf ha pada lafzul jalalah. Kalau lafaz Allah, tuan-tuan, Anda tidak baca ha-nya, jadi tak lafzul jalalah Allah. Kurang, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini pun hati-hati. Kualiti dan kuantiti. Pastikan kualiti makhraj ketika kita baca subhanallah. Tak perlu nak ligan sangat, tapi betul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anda tak bacakan, tak dengarkan ha tu, tak bunyikan ha ni pun tak ada masalah. Tetapi pastikan makhraj itu kena, dan kena pastinya Anda rasakan udara itu berada di dekat betul-betul hujung tenggorokan ni. Subhanallah, subhanallah. Kata Rasulullah, mudah sekali untuk Anda melakukan dan mendapatkan 1000 kebaikan. Cukup Anda bertasbih, membaca subhanallah dalam sehari
100 kali sahaja, maka apa kebaikannya? Kutibat lahu alfu hasanah wa muhiyat anhu alf khataya aw sayiat. Kebaikan daripada 100 subhanallah ini, kata Rasulullah, Allah akan beri ganjaran 1000 kebaikan, dan Allah hapuskan baginya 1000 dosa dan keburukan. Allahu Akbar. Kalau saya tanya kepada kita, tuan-tuan, menyesal tak hari semalam kemarin kita tak dapat baca subhanallah 100 kali? Itu Anda baca 100 kali. Bagaimana kalau Anda baca sehari 1000 kali? Darab menjadi 1000 tadi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah ini, tuan-tuan, lafaz tentunya bukan sebarang tasbih. Ini maknanya saya dan Anda mengiktiraf dengan setulus hati bahwa Allah adalah zat yang maha suci, tidak akan mungkin ada kekurangan dan kelemahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud subhanallah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jauh Allah daripada semua perkara yang tidak mungkin berlaku kepada Allah. Sama ada perkara tersebut kekurangan, kelemahan, tak tahu, tak nampak, tak perasan, tak mungkin berlaku kepada Allah. Juga tidak akan mungkin ya Allah Engkau tidur, Engkau mengantuk, Engkau letih ya Allah. Ini maksud salah satu daripada subhanallah. Dan subhanallah ini, tuan-tuan, rupanya amalan yang bukan dikerjakan dan dilakukan oleh manusia sahaja. Seluruh makhluk di alam semesta ini, langit dan bumi, tuan-tuan. Dan saya mohon maaf, termasuk juga penyakit yang kapet yang tak bergerak yang kita nampak ni, atau pasir, rumput, tanah, batu, angin, udara. Rujuk dalam surah Al-Isra ayat Al-Quran ya, bukan saya yang cakap ni. Allah yang sebut dalam surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati wal ardu was sab'u, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Bahwa semua yang ada di langit dan bumi 7 lapis ni, seluruh makhluk tu, yang nampak dan tak nampak, yang bergerak ataupun tak bergerak, yang bernyawa ataupun tak bernyawa, yang berakal ataupun tidak, masuk sekali. Sebab tu pernah kita sebut dalam isu COVID-19, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau betul-betul kita beriman dengan Al-Quran, salah satunya dengan ayat 44 surah Al-Isra ni, bukan maknanya kita tak takut, kita menyerahkan diri, mencampakkan diri dalam kebinasaan. Nah, SOP yang pernah kita sebut, syarat-syarat tawakal, ini bahagian daripada kita berserah kepada Allah. Berhati-hati menjaga diri. Tetapi keyakinan kita bahwa penyakit, keburukan yang ditakuti oleh manusia, semuanya pada hakikatnya bertasbih kepada Allah. Jadi bukan saya yang cakap, ini Allah yang sebut. Satu daripada rukun iman, beriman kepada Al-Quran, tuan-tuan. Beriman kepada Al-Quran maknanya saya dan anda wajib percaya dan membenarkan tanpa ada sedikit pun ragu dan syak terhadap ayat Al-Quran tersebut, terhadap firman Allah tersebut. Ni iman. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, kamu saja yang tak faham bagaimana tasbih seluruh makhlukku yang ada di langit 7 lapis tu dan juga di bumi 7 lapis ni, kata Allah. Tetapi yang pasti Allah menyatakan semua makhluk Allah ini bertasbih. Dan ini juga menyinggung sedikit isu berkenaan dengan tanaman ataupun pohon yang ditanam ataupun yang dimasukkan, yang dicucukkan ke atas makam atau kubur seseorang. Jangan suka-suka hati nampak pohon tu rindang, lebat daunnya, dipotong habis gundul, tak ada langsung.
ke batang-batang habis, akar-akar dicabut. Ini salah satu tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun khilaf ulama, tapi secara zahir hadis dan nas yang dilakukan oleh Rasulullah itu bertasbih kepada Allah malam yaibas, selama ia belum kering. Maknanya selama ia tidak mati, selagi hidup Anda cucukkan di atas kubur tu pohon apa, macam batang pohon kemboja atau pohon-pohon apa saja tuan-tuan. Jadi saya katakan terserang, umumnya ketika khususnya pada waktu-waktu tertentu, walaupun ziarah kubur itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu atau bermusim tuan-tuan. Kan Rasulullah mengatakan zuru al-kubur, ziarahi kubur ini khusus lelaki bila-bila masa, bukan tunggu setahun sekali sebelum Ramadan atau pada waktu pagi Eid al-Fitri sahaja. Karena salah satu tujuan dan hikmahnya, matlamatnya menziarahi kubur adalah untuk menyedarkan dan mengingatkan diri kita yang datang tuh menziarah kubur. Ingatkan diri kita, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ingatkan, dari tanah inilah aku diciptakan oleh Allah, dan ke tanah inilah seperti dalam kubur mayat ni, macam itulah juga akhirnya nanti aku akan kembali, dibalikkan oleh Allah, dikembalikan oleh Allah. Dan dari lubang tanah ni atau alam barzakh ini jugalah aku akan dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang nak saya sampaikan di sini tuan-tuan, terkadang kita melakukan suatu perkara dalam syariat berdasarkan akal, bukan berdasarkan ilmu. Saya mohon maaf ya. Contohnya, kita menganggap bahwa untuk menziarahi kubur, tujuan utama kita adalah bersihkan semua pokok ataupun rumput di atas kubur itu. Betul tuan-tuan? Sebab kita menganggap kubur itu sama seperti rumah yang perlu dibersihkan, disapu, pokok-pokoknya perlu dirapikan atau dibuang, rumput-rumputnya. Betul? Kubur tidak seperti itu tuan-tuan. Kubur bukan rumah. Datang-datang ada cabut semua sampai bersih tanah tu. Ini kalau ditanam oleh keluarga tu tanpa seizin dia, ini hukumnya haram ataupun makruh kata ulama dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Anda rujuk dalam kitab Fathul Mu'in. Ini tidak sembarangan tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam itu perlu ilmu, bukan rasional. Rasional dan akal untuk memahami agama Allah, memahami Al-Quran, sunnah Rasulullah. Tapi bukan ukuran untuk menerima syariat Allah itu akal. Karena syariat Allah itu wahyu tuan-tuan. Akal kita ni amat kerdil dan lemah sekali. Jangan sekali-kali merasa hebat dengan menerima akal. Saya dengan akal saya baru saya nak amalkan Al-Quran. Tanya akal saya buat tak apa yang disebut oleh Al-Quran dan sunnah? Ini manusia yang paling dahsyat tuan-tuan. Sebab Al-Quran, sunnah Rasulullah atau secara umumnya hukum hakam Allah berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan syariat, berkenaan dengan akhlak, ini tidak boleh tanya kepada akal. Tapi akal Anda, akal saya, daur dan juga peranannya adalah untuk memahami syariat tersebut. Ini maksudnya kalau akal kita bercanggah dengan apa yang telah disebut dalam Al-Quran, maka tidak boleh kita katakan, oh akal saya dulu, sebab tak sesuai dengan logik, tak sesuai dengan rasional. Kalau sudah banyak kita beri contoh seperti Mi'rajnya Rasulullah. Kalau semua menggunakan rasional dan akal tuan-tuan, pasti semua ucapannya mustahil. Tak mungkin seorang Rasul pada zaman itu, jangankan pesawat angkasa, bicycle pun rasanya tak ada lagi, elektrik pun belum ada lagi. Bagaimana mungkin nak naik itu ke luar angkasa? Ini bukan luar angkasa, Sidratul Muntaha tuan-tuan. Yang nak diajarkan di sini, jangan sekali-kali Anda rujuk akal Anda untuk menerima hukum hakam syariat Allah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang sampaikan itu Muhammad, lebih daripada itu aku percaya. Ini iman. Maknanya untuk menerima dan mengamalkan wahyu Allah itu hati, bukan akal. Hati inilah tempatnya iman. Jadi berzikir kepada Allah tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Salah satunya bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Mana seluruh yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah. Termasuklah juga tanaman yang ditanam di atas kubur tadi. Dan kubur, tanah kubur itu dunia, tuan-tuan. Tetapi mayat itu berada di alam barzakh. Dia bukan dah seperti dunia. InsyaAllah bab alam barzakh nanti akan ada satu wasiat Rasulullah. Kita akan ulas nanti secara mendalam supaya kita faham apa bezanya alam kubur dengan tanah kubur. Tanah kubur dunia, Anda boleh lihat, Anda boleh pijak, Anda boleh duduk, Anda boleh berdiri dekatnya. Tapi alam barzakh tak mungkin, tuan-tuan. Ini sudah alam ruh, sudah beza dengan alam dunia. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Dan saya ulang sekali lagi, di alam barzakh dua sahaja golongan manusia, tuan-tuan. Tempat yang ditempati oleh manusia dalam alam barzakh itu dua saja. Sama ada alam barzakh itu Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga Allah. Kalau rajin mengaji dulu di dalam ketika hidup, meninggal dunia dengan izin Allah, insya-Allah berada dalam taman syurga Allah. Sebab Anda hadir ni dalam satu di antara taman-taman syurga Allah, Raudhah. Seperti yang banyak kali saya sebut, bagaimana dan sebanyak apa manusia berebut nak sampai ke Raudhah Rasulullah di Masjid Nabawi, betul? Tapi soalannya, adakah Raudhah min Riyadil Jannah, taman syurga Allah itu hanya berada di Masjid Nabawi sahaja kah, tuan-tuan? Yang berada di antara mimbar dan bilik atau rumah Rasulullah sahaja kah? Ni rumah Allah, majlis ilmu, Raudhah min Riyadil Jannah. Kata siapa? Kata Rasulullah, bukan kata saya. Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u. Wa Riyadil Jannah ya Rasulullah, al masajid. Dalam hadis yang lain, zikrullah atau hilaqa az-zikir. Anda sedang berhimpun dan berkumpul mengingat Allah, memahami agama Allah. Ini kategori zikir, bahkan satu daripada kategori zikir yang paling afdal. Maka majlis ini secara zahir Anda berada di kapet, benar. Tapi di sisi Allah, di sisi malaikat, Anda berada di satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Demi Allah, tuan-tuan, kalau betul kita gunakan iman dan hati kita dalam hal ini, dalam hal hadir di majlis ilmu, saya yakin tak muat masjid ni. Sebab apa? Betapa indahnya. Kalau Anda tanya ahli kubur, perkara yang mereka sesali apa, tuan-tuan? Salah satunya tak pernah atau jarang atau malas berada di majlis ilmu, karena ini satu daripada tempat Raudhah min Riyadil Jannah. Kemudian yang kedua, golongan yang berada di alam barzakh, tempat tinggal dia hufrah min hufarin niran, satu lubang daripada lubang-lubang neraka Allah. Pilihlah yang mana satu kita nak. Nak alam barzakh kita sebagai Raudhah, taman syurga Allah, atau alam barzakh yang nak kita tempati tadi sebagai lubang neraka Allah? Jangan harap, jangan mimpi, tuan-tuan dirahmati Allah. Adik-beradik, keluarga, status, harta benda Anda, kekuasaan Anda boleh membela Anda ketika Anda masuk dalam alam barzakh itu. Demi Allah, tak ada satu pun kecuali yang tiga itu kata Rasulullah. Sedekah jariah, ilmun yuntafa'u bih, ni yang saya sebut tadi. Ilmu yang Anda tuntut, ni yang bersama Anda setia. Anda tak kesunyian dalam kubur, tuan-tuan, demi Allah. Tapi orang yang tidak ada ilmu, tidak pernah menuntut ilmu, sunyi, takut, mengerikan dalam kubur tu. Yang ketiga, anak yang saleh. Anak yang saleh ini perlu diperhatikan. Tidak dinafikan bahawa semua anak mungkin insya-Allah berdoa untuk anak, untuk ayahnya atau ibunya yang sudah meninggal. Tapi soalan saya, gelaran soleh tu betul tak berlaku kepada anak yang berdoa tu? Siapa anak yang soleh? Senang, anak yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang berdoa tadi, anak kita ni okey, taat kepada Allah, tapi riba, judi, dia tak hiraukan. Soleh, tuan-tuan. Riba satu daripada penyebab azab kubur.
Anak yang bermuamalat dengan riba, bermain dengan riba, judi, berdoa kepada Allah, mungkinkah doanya dikabulkan oleh Allah? Tidak akan, kata Rasulullah, bukan saya. Innallaha tayyib la yaqbal illa tayyib. Dzakara ar-rajulu asy'atha aghbara fayamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab. Famat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya biharam fa anna yustajabu lah. Ada seseorang yang nampak secara zahir soleh, taat, rajin beribadah kepada Allah, ulang alik pergi umrah haji sampai kusut masai rambut ni. Kemudian dia hari-hari mengangkat tangan ke langit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa maksudnya tuan-tuan. Tapi kata Rasulullah, yang mengangkat tangan ni tadi, yang merayu kepada Allah ni tadi, yang taat secara zahir kepada Allah ni tadi, makanannya ada haram dan syubhat, minumannya juga ada haram dan syubhat, tempat tinggal rumahnya pun ada daripada hasil haram ataupun syubhat seperti riba. Doa orang seperti ini takkan dikabulkan oleh Allah. Jadi 3 saya katakan: 1, anak yang soleh; 2, ilmu bermanfaat; 3, sedekah jariah. 2 anda boleh lakukan sendiri, ilmun yuntafa'u bih, dan juga sedekah jariah. So, bertasbih kepada Allah. Sebab yang pertama kata Rasulullah, jangan sekali-kali tinggal selepas salat. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Karena tidak mudah, tidak semua hamba Allah di atas muka bumi ini yang diberi kekuatan oleh Allah untuk berzikir kepadanya, tuan-tuan. Walaupun dia tahu, tapi kadang tak buat. Itu karena apa? Karena tidak mendapat taufik dan pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya bertasbih, termasuk juga bacaan la ilaha illallah. Ini penting, tuan-tuan. Kata Imam An-Nawawi, anda baca la ilaha illallah ini dalam satu majlis atau berbeda-beda, tapi bermula daripada fajar tu, selepas salat subuh sehinggalah malam. Bacaan apa? La ilaha illallah mi'at marrah, 100 kali. Apa kelebihannya? Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah mi'at marrah fil yaum, siapa yang mengucapkan dan membaca tahlil la ilaha illallah 100 kali dalam sehari, maka kanat lahu idli 10 riqab, pahala dia seperti memerdekakan 10 hamba. Karena hamba sudah tidak ada lagi syariatnya pada masa ini. Yang kedua, muhayyat anhu mi'at sayiat, Allah hapuskan 100 keburukan. Wa kutibat lahu mi'at hasanah, Allah catat baginya 100 kebaikan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan fi yaum dzalika kullu hatta yumsiya. Dia akan dijaga oleh Allah daripada syaitan, tak dapat syaitan kacau dia. Dalam bab ini saya mohon maaf, saya tambah sedikit karena tadi terlewat jam sangat-sangat, tuan-tuan. Saya pernah terlihat dalam satu video YouTube wawancara, tuan-tuan, di, saya tidak pasti TV atau channel Al Jazeera, tapi dalam bahasa Arab. Yang ditanya ini adalah seorang syekh yang ahli ruqyah, maknanya dia tukang boleh mengubat, maksudnya dengan ruqyah, bacaan ayat-ayat Al-Quran, ayat syifa, hadis-hadis Rasulullah SAW, doa-doa yang warid daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Maka dia menceritakan satu pengalaman. Ini merujuk kepada bacaan la ilaha illallah tadi, tuan, 100 kali sehari. Apa katanya? Satu ketika saya meruqyah seorang pesakit yang kemasuk kesurupan, itu ya, kemasukan syaitan. Kan ada kan orang yang diuji oleh Allah kerasukan, menjurit-jurit. Maka pada saat itu syekh tadi mengatakan kepada syaitan, adkhil atau akhrij min hadzal jasad, keluar engkau syaitan laknatullah daripada jasad ni. Maka apa kata syaitan tadi? Bercakap melalui lidah perempuan tadi, lan akhruj min hadzal jasad hatta tasmahali an adkhul fi jasadik. Saya takkan sekali-kali tinggalkan perempuan ni, jasad dia, kecuali kamu benarkan saya masuk ke dalam badan kamu. Maknanya kalau nak saya keluar daripada badan pesakit ni, pastikan kamu izinkan saya masuk ke dalam tubuhmu. Okey, kata syekh tadi.
Rupanya ketika ditunggu tak dapat masuk jin dan syaitan itu tadi. Maka ditanya, syaitan itu ditanya, "An la astati' an adkhul fi jasadik?" Saya tak mampu nak masuk dalam badan kamu. Kenapa? Salah satu kata syekh itu, saya mengamalkan amalan bima amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi an nuhallil 100 marrah fil yaum. Karena saya mengamalkan setiap hari 100 kali la ilaha illallah, karena dijamin kata Rasulullah oleh Allah, dipelihara dan dijaga daripada keburukan syaitan dan juga iblis. Subhanallah. Tapi soalannya sekali lagi tuan-tuan, adakah semua orang yang mengaku beriman Islam mampu membaca la ilaha illallah 100 kali tuan-tuan? Mampu dengan zahirnya, semua mampu tuan-tuan, tapi yang buat kenapa tak boleh? Sama seperti Al-Quran, kalau dilihat di rak rumahnya banyak, tapi berapa ramai ahli dalam rumah itu yang boleh buka Al-Quran yang ringan, kertas tu tuan-tuan. Beratnya ya Allah. Selepas solat nampak Al-Quran tapi tak boleh nak buka. Siapa yang halangi kita tuan-tuan? Tak dapat taufik daripada Allah. Adakah saja taufik itu tak datang? Karena kita sombong, tidak merendahkan diri, tidak menghinakan diri, tidak memohon kepada Allah, ya Allah bantu aku untuk berzikir, membaca ayat-ayat dan kalammu yang suci ya Allah. Minta pertolongan Allah. Sebab tu Nabi pesan, Allahumma a'inni ala dzikrika. Yang kedua, jangan sekali-kali tinggalkan memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala syukrika. Bantu hamba ya Allah untuk menjadi hamba yang bersyukur terhadap nikmatmu ya Allah. Karena nikmat ini sama ada nikmat dunia dan juga nikmat agama. Nikmat yang paling afdal adalah nikmat agama dan nikmat iman. Dan Nabi mengatakan, innallaha yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib, walakin la yu'ti al-iman illa liman yuhib. Allah berikan nikmat dunia kepada hamba yang Allah suka dan Allah benci, yang Allah murkai. Semua dapat. Kafir, yang maksiat, yang saleh, beriman, semua dapat nikmat dunia. Tapi satu nikmat tidak sekali-kali diberi oleh Allah kecuali kepada hamba yang Allah suka saja. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat agama, tuan-tuan dirahmati Allah. Dan ketika kita mendapat nikmat yang pernah saya ulas dulu, ini wajibnya apa? Kewajiban seorang hamba ketika mendapat nikmat daripada Allah, mensyukuri nikmat tersebut. Syukur yang meliputi 3 perkara. Tidak dikatakan bersyukur kalau tak lengkap 3 ni. Syukrul qalb, syukur hati. Al-i'tiraf bi anna al-mun'im huwa Allah. Mengaku sahaja bahawa yang memberi nikmat ini engkau saja ya Allah. Syukrul lisan dan juga syukrul jasad wal badan. Anda bersyukur melalui lidah dengan memuji Allah, dan bersyukur melalui fizikal semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, Allahumma a'inni ala husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah, agar ibadah yang hamba kerjakan ya Allah adalah ibadah yang paling baik. Apa itu ibadah yang paling baik tuan-tuan? Maka merujuk di dalam ayat yang kedua surah Al-Mulk, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nabi suruh kita minta tolong kepada Allah supaya dapat melaksanakan ahsanu amala, ahsan al-ibadah. Apa amalan ibadah yang paling afdal tuan-tuan? Adalah ibadah yang akhlasuha wa aswabuha. Ibadah dan amalan yang paling ikhlas dan benar. Bila ibadah manusia ini ikhlas, apabila ia kerjakan karena Allah semata. Bila ibadah manusia ini benar, apabila ibadah tersebut dilakukan mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan teruskan nanti tempat yang kedua. Kita dituntut untuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Kita baca kafarat al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.